Banyuwangi. Pada zaman dahulu kala, di ujung paling timur Pulau Jawa terdapat kerajaan yang damai, makmur, dan rakyatnya sejahtera. Kerajaan yang damai, makmur, dan rakyatnya sejahtera itu dipimpin oleh raja yang bernama Raja Banterang. Pada waktu-waktu tertentu, Raja Banterang pergi berburu di hutan. Pada saat Raja Banterang pergi berburu ke hutan, ia melihat seekor kijang yang sedang meminum air di pinggir sungai. Lalu Raja Banterang memanahnya, akan tetapi panah itu malah meleset ke suatu pohon. Kijang tersebut pun sangat terkejut dan ia berlari-lari sekencang mungkin. Akhirnya sang kijang menemukan tempat persembunyian di semak-semak dan rimbun di pinggir sungai dekat dengan air terjun. Raja Banterang mengejar hingga tepi sungai sambil memegang busur dan anak panahnya. Raja Banterang mengawasi di sekelilingan sungai untuk mencari kijang yang sedang melarikan diri. Ya mulia, apa yang Paduka lakukan di sini? Ya mulia, maafkan hamba jika membuat Paduka terkejut. Raja Banterang pun akhirnya menemukan suara yang memanggilnya tadi. Raja Banterang turun dari kudanya dan mendekati perempuan itu. Siapakah kamu? Apakah kamu penunggu hutan ini? Nama hamba Surati. Hamba berasal dari kerajaan Gelung. Hamba melarikan diri dari musuh dan ayah hamba telah gugur dalam perang kerajaan. Raja Banterang iba melihat nasib Surati. Akhirnya pun Raja Banterang membawa Surati ke istananya. Tak lama kemudian Raja Banterang menikah dengan Surati. Setelah sekian lama, Raja Banterang tidak dapat meninggalkan hobinya, yaitu berburu. Suatu hari Raja Banterang berpamitan kepada istrinya untuk berburu di hutan. Raja Banterang pun berangkat untuk berburu dengan dikawali pasukan berkuda. Namun tanpa disadarinya ada sepasang mata yang mengawasi keberangkatannya. Seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping perlahan menuju ke istana. Ia melompati tembok istana dan menyusup ke dalam istana. Surati! Surati pun terkejut ada seseorang yang memanggilnya. Hah? Kakanda Rupaksa, apa yang kakak lakukan di sini? Laki-laki yang menyelusup tadi adalah kakak kandung Surati, Rupaksa. Surati, kamu harus tahu bahwa suami kamulah yang telah membunuh ayah kita. Jadi kamu harus membantuku agar kita bisa balas dendam demi mendiang ayah kita. Surati pun terkejut, namun tak percaya apa yang telah dikatakan oleh kakaknya. Tidak, kakanda, Raja Banterang telah menolongku dari hutan. Aku berhutang budi padanya. Rupaksa sangat marah dengan jawaban Surati. Bawalah ikat kepala ini sebagai candramata dan simpanlah di bawah tempat tidurmu. Surati pun menerima ikat dari kakaknya sambil melihat sang kakak pergi dari istana. Raja Banterang yang sedang berburu tidak mengetahui kejadian yang ada di istana. Ketika sedang berkuda, Raja Banterang dicegat oleh Rupaksa di tengah hutan. Kamu siapa? Beraninya mencegahku di tengah jalan. Maafkan hamba Paduka. Hamba ingin memberitahu bahwa istri Paduka berencana untuk membunuh Paduka. Beraninya kamu memfitnah istriku. Apa buktinya? Lihat saja di bawah tempat tidur. Di situ ada ikat merah. Itulah bukti bahwa istri Paduka akan berencana membunuh Paduka. Raja pun segera kembali ke istana. Jadi benar apa yang dikatakan orang itu. Istriku merencanakan untuk membunuhku. Hamba tidak pernah berencana untuk membunuh Paduka. Orang yang Paduka temukan tadi itu adalah kakak kandung saya. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Aku telah menolongmu di tengah hutan. Jadi ini balasanmu. Surati merasa sedih dan berlari di tepi jurang dekat dengan air terjun yang sangat dalam. Paduka, hamba tidak pernah berencana untuk berbuat jahat. Hamba akan menceburkan diri di sungai itu. Jika airnya berbau harum, hamba tidak bersalah. Dan jika airnya berbau busuk, hamba bersalah. Surati pun melompat ke dalam sungai itu. Raja Banterang pun terlambat untuk mencegah Surati. Raja Banterang yang terus-menerus melihat ke dalam sungai tiba-tiba mencium bau yang sangat wangi. Maafkan aku istriku, aku lebih mempercayai orang lain dibandingkan istriku sendiri. Sejak itulah istilah Banyuwangi muncul. Dalam bahasa Jawa, Banyu artinya air dan harum artinya wangi. Banyuwangi artinya air yang wangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.